Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rita Melda Trimurti, NPM 190402080017. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2019. Saya dari Universitas Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan bahasa figuratif dalam kumpulan puisi catatan hitam karya Risa Saraswati dengan dosen pengampu Bapak Gatot Sarmidi. Pendahuluan. Bentuk karya sastra yang merupakan hasil ungkapan serta perasaan penyair menggunakan bahasa yang terikat oleh rima, menyusun lirik serta baris, dan memiliki banyak makna, itu biasa disebut dengan puisi. Puisi biasanya menggunakan bahasa dengan kualitas estetik serta keindahannya. Saat ini puisi masih berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, penulis tertarik membahas tentang puisi. Di dalam puisi biasanya tersirat peristiwa kehidupan yang dialami seseorang atau bahkan kehidupan penyair itu sendiri. Ketertarikan penulis terhadap puisi ini terdapat pada bahasa figuratif yang ada pada kumpulan puisi karya Risa Saraswati dalam bukunya Catatan Hitam. Bahasa figuratif ialah bentuk dari ungkapan ekspresi melalui pikiran, tanggapan, gagasan, serta perasaan melalui bahasa yang menarik, sehingga menciptakan keunikan yang mencerminkan karya sastra. Risa Saraswati adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan juga penulis yang memiliki kemampuan supranatural. Ia mampu berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Saat ini ia bekerja sebagai pegawai negeri sipil di salah satu dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Bandung. Memilih kumpulan puisi catatan hitam karya Risa Saraswati ini didasari dengan beberapa alasan. Di antaranya karena puisi milik Risa Saraswati ini mempunyai keunikan serta ciri khusus dari segi ekspresi terkait mengungkapkan setiap kata-kata dalam puisi. Landasan teori. Bahasa dapat kita artikan sebagai sarana dalam menyampaikan sebuah pesan. Pada sastra, kita dapat menyampaikan pesan dengan sangat indah. Dalam hal ini, bahasa dan juga sastra merupakan dua hal yang sangat erat kaitannya. Stilistika merupakan ilmu bahasa yang ada dalam sastra. Sederhananya, stilistika dapat kita maknai sebagai ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa dan juga gaya bahasa yang terdapat pada sastra, sehingga dalam bahasa tersebut merupakan hal yang paling utama dalam kajian stilistika. Ketika kita mengamati sebuah karya sastra yang menggunakan teori stilistika, akan memiliki fungsi sebagai penjelas hubungan antara bahasa dengan fungsi, serta berkaitan dengan maknanya. Di dalam menganalisis teori stilistika, ada usaha untuk mengganti subjektivitas serta impresionisme yang digunakan kritikus sastra sebagai pedoman mengkaji sebuah karya sastra dengan menggunakan kajian yang lebih ilmiah dan objektif. Dalam membahas sebuah retorika pastinya akan berkaitan dengan pendayagunaan unsur-unsur bahasa, baik dalam pemilihan kata, struktur kalimat, kata ungkapan, menyusun dan menggunakan bahasa kiasan, memanfaatkan bentuk citraan, serta lain hal yang disesuaikan dengan situasi dan juga tujuan dalam penuturan. Retorika merupakan suatu cara buat pemakaian bahasa agar mendapat imbas yang terbilang estetis. Retorika juga bisa diperoleh dengan cara menggunakan kreativitas, mengungkapkan suatu bahasa dengan bagaimana seorang pengarang agar dapat menyiasati bahasa sebagai saran dalam upaya mengungkapkan suatu gagasan. Dalam retorika akan dibagi menjadi beberapa majas, menyiasati struktur dan juga pencitraan. Ada beberapa unsur style yang memiliki wujud retorika seperti yang dikemukakan Abram 1981, meliputi bahasa figuratif serta wujud dalam pencitraan. Penyiasatan struktur kalimat melahirkan berbagai macam gaya bahasa. Dari sekian banyak gaya bahasa, ada satu di antaranya yang banyak digunakan orang.
Gaya bahasa tersebut berangkat dari bentuk pengulangan seperti pengulangan kalimat, frase, bentuk kata, ataupun bentuk lainnya. Gaya bahasa ini antara lain enumerasi, pleonasme, tautologi, paradoks, polisindenton, anafora, repetisi, dan pertanyaan retoris. Umumnya, sarana yang ditulis secara sengaja maupun tidak oleh seorang penulis untuk mengekspresikan sebuah karya sastra disebut sebagai gaya bahasa. Setidaknya ada 3 unsur yang harus ada dalam gaya bahasa dapat disebut baik. Ketiga unsur tersebut adalah kejujuran, sopan santun, dan menarik. Jenis-jenis majas. Metafora. Keraf 2007 139 menyatakan bahwa metafora merupakan semacam perumpamaan yang membandingkan dua hal secara langsung dalam bentuk yang singkat, cindera mata, buaya darat, bunga bangsa, dan sebagainya. Karena metafora merupakan perbandingan langsung, maka di dalam penggunaannya tidak menggunakan kata laksana, bagai, bak, seperti, dan sebagainya. Sehingga pokok pertama dan pokok kedua langsung dibandingkan. Proses terjadinya metafora sama dengan proses yang terjadi kepada simile. Namun secara berkelanjutan, pokok utama dan keterangan mengenai persamaan dihilangkan. Hilangnya kata pembanding seperti layaknya, bagaikan, dan sebagainya menjadi ciri suatu metafora. Contoh, jangan menjadi seorang buaya darat, penggemar perempuan. Penggemar perempuan disebutkan secara langsung tanpa kata penghubung, seperti layaknya dan sebagainya. Contoh lain, pahlawan nasional adalah bunga bangsa. Pahlawan nasional diperumpamaan dengan bunga bangsa. Personifikasi. Keraf 2007 140 menyatakan bahwa personifikasi merupakan bahasa kias yang memberi gambaran tentang sifat manusiawi yang dimiliki oleh benda mati atau barang tidak bernyawa. Personifikasi adalah ciri khusus dari metafora yang mengiaskan bahwa benda tidak bernyawa dapat menggunakan kegiatan manusia seperti berbicara dan bergerak. Personifikasi digunakan agar suasana menjadi lebih hidup. Personifikasi memberikan sifat manusiawi pada benda mati untuk menggambarkan sesuatu, sehingga benda mati atau tidak bernyawa hidup layaknya seperti manusia. Contoh, bunga menari di taman dengan indahnya. Kalimat tersebut mengiaskan bunga yang menari bukannya manusia. Contoh lain, angin mengeluh dan mendesah. Surat Cinta W.S. Rendra. Metonimi. Kata metonimia berasal dari kata dalam bahasa Yunani kuno yaitu meta dan anoma. Kata meta memiliki arti menunjukkan perubahan, sedangkan kata anoma memiliki arti nama. Keraf 2007 142 menyatakan metonimia sebagai majas yang menggunakan sebuah kata atau nama untuk menyatakan suatu hal lain karena mempunyai pertalian yang sangat dekat. Pengungkapan gaya bahasa ini bisa merupakan penggunaan nama untuk menyebutkan benda lain yang menjadi ciri khas, atribut, atau merek dari benda tersebut. Contohnya, ayah pergi ke kantor mengendarai kijang. Maksud dari kalimat tersebut adalah ayah pergi ke kantor mengendarai sebuah mobil berseri kijang. Jika ada anak yang minum air mineral dengan merek Aqua, bisa dikatakan ia sedang minum Aqua. Contoh lain, kakak sedang membeli odol di minimarket. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman yang diproduksi pada tahun 1892 dan dibawa masuk ke Indonesia oleh tentara kolonial. Kita masuk pada tahap pembahasan. Metafora di dalam puisi, karya Risa Saraswati dalam buku yang berjudul Catatan Hitam. Suara hati centini. Kubasuh tapakmu, semayamkan kelambumu, dengan peluhku, ketulusanku,
Senyummu adalah surgaku, terikat sebuah janji, menemanimu selamanya. Pengabdianku, hati putihku, menjagamu selalu. Semilir angin kibaskan rambutmu, kain melilit tubuh tak pernah lelah. Derai tawa yang kau beri, tenangkan duka lara. Pada puisi di atas, Risa Saraswati selaku penulis menggunakan gaya bahasa yang disebut majas metafora, yang menyatakan bahwa metafora merupakan semacam perumpamaan yang membandingkan dua hal secara langsung. Dalam bentuk yang singkat, majas metafora terakhir terdapat pada puisi Suara Hati Centini. Pada puisi tersebut terdapat pada kalimat tenangkan duka lara. Frasa duka lara memiliki makna kesengsaraan atau kepedihan. Personifikasi di dalam puisi karya Risa Saraswati yang berjudul Catatan Hitam. Gila, kupikir aku gila, karena duniaku tak nyata. Jangankan engkau, tembok di kamarku berpikiran sama denganmu. Tapi aku punya satu pertanyaan untukmu. Hidup di dunia apakah menyenangkan? Jika iya, tunjukkan kepadaku. Jika tidak, mengapa tetap berada di sana? Dalam puisi berjudul Gila, terdapat kalimat tembok di kamarku berpikiran yang sama denganmu. Kalimat tersebut mengiaskan tembok yang dapat berpikir layaknya manusia. Penulis ingin menggambarkan betapa gilanya dia dengan meyakinkan pembaca bahwa seumpama tembok dapat berbicara, maka tembok itu akan menganggap bahwa si penulis benar-benar gila. Hal ini sesuai dengan pendapat Keraf 2007-140 yang menyatakan bahwa majas personifikasi merupakan bahasa kiasan yang memberi gambaran tentang sifat manusiawi yang dimiliki oleh benda mati atau barang yang tidak bernyawa. Metonimia dalam puisi karya Risa Saraswati dalam buku berjudul Catatan Hitam. Sesak. Baju hitam indah tersemat di tubuhku. Melepasmu pergi dari sisiku. Isak tangis memenuhi relung. Hanya hati merasa bingung. Tak pernah ku cintai kamu. Memandangi pun aku tak sudi. Ini sebuah formalitas, mengantar untuk terakhir kalinya. Sebuah buku tertinggal di mejamu. Coretan tangan, bahkan tak ku kenal. Tergores besarnya cintamu. Buktikan, hanya aku yang binal. Sesak ini meraja. Tulisku menangisimu. Sesal kini percuma. Rana, pandangi jasadmu. Majas metonimia terakhir pada puisi berjudul Sesak ada di kalimat baju hitam indah tersemat di tubuhku. Terdapat kata baju hitam yang digunakan oleh penulis untuk menggantikan kata baju melayat. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap penggunaan bahasa figuratif dari kumpulan puisi dalam buku Catatan Hitam karya Risa Saraswati, peneliti menyimpulkan bahwa penulis menggunakan 3 gaya bahasa figuratif berdasarkan teori Keraf 2007 124-145. Gaya bahasa figuratif tersebut terdiri dari metafora, personifikasi, dan metonimia. Gaya bahasa metafora adalah semacam perumpamaan yang membandingkan dua hal secara langsung dalam bentuk yang singkat. Selanjutnya, gaya bahasa personifikasi adalah bahasa kiasan yang memberi gambaran tentang sifat manusiawi yang dimiliki oleh benda mati atau barang yang tidak bernyawa. Lalu, gaya bahasa metonimia adalah gaya bahasa yang menggunakan sebuah kata atau nama untuk menyatakan suatu hal lain dengan mempunyai pertalian yang sangat dekat. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhirnya. Sekian dan sampai jumpa.